Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya perkenalkan, nama saya Muhammad Darus Solihin. Ya, MPM 41182191190069. Ya, saya di sini mau mengerjakan tugas mata kuliah Azas dan Filsafat Pendidikan Jasmani. Dosen saya bernama Ibu Yunita Lasma Siregar, MPD. Dan saya mahasiswa semester 5 reguler C angkatan 2019 Unisma Bekasi. Nah, saya di sini akan menerangkan tentang sedikit sejarah pendidikan jasmani. Saya di sini mengambil 4 poin atau 4 nomor. Yang pertama nomor 6, langsung ke nomor 6 sampai nomor 9. Nomor 6-nya tentang abad pertengahan. Nomor 7 tentang zaman feodalisme dan kesatria. Nomor 8 tentang zaman Renaissance atau kelahiran kembali. Zaman 9 tentang zaman pendidikan jasmani modern di Eropa. Baik, kita mulai. Pada nomor 6 tentang abad pertengahan. Ada 2 kekuatan yang berkembang selama abad pertengahan yang mempengaruhi kebudayaan dan berakibat buruk bagi latihan jasmani. Kebudayaan keduanya tumbuh dari kekristenan pada saat keruntuhan Kekaisaran Romawi. Gereja melihat kesempatan yang baik untuk memberikan apa yang dibutuhkan. Karena itu, keindahan tubuh Greek maupun duniawian, materialistik dengan segala eksesnya, sama sekali tak menarik bagi kaum Kristen. Secara tidak langsung, sebenarnya budaya Greek maupun budaya Romawi mempengaruhinya, sehingga menimbulkan asketisme. Pada mulanya memang tidak disaksikan bahwa hal ini merupakan protes terhadap dosa sosial yang terdapat di Romawi. Namun, filsafat akan tetapi telah menjadi cara hidup dalam masyarakat. Asketikisme adalah ajaran yang mengagungkan jiwa dengan mengabaikan dunia yang nyata. Jiwa di ujung tinggi dengan mengorbankan tubuh. Ia merupakan pendidikan bahwa hidup harus dikorbankan demi hidup di hari nanti. Seorang asketikis tidak mementingkan perkembangan diri dalam arti seperti orang Greek dan tidak pula menghargai pernyataan pribadi. Karena tujuan akhir dalam hidup setelah mati, maka hidup sepenuhnya ditunjukkan untuk itu. Seringkali asketikisme bertindak menyiksa tubuh diri sendiri dengan berbagai cara dan bentuk. Asketikisme sangat merusak kemajuan dalam abad gelap. Abad gelap pertengahan karena menentang individu dan prakarsa manusia. Latihan jasmani sama sekali tak terdapat dalam budaya abad ini. Sementara sekarang ini tak ada
Tak ada lagi filsafat demikian, sisa-sisanya masih terdapat sebagai warisannya. Ini dapat terlihat pada sikap orang yang menentang pendidikan khususnya latihan jasmani. Contoh yang baik adalah pendapat bahwa bergembira dengan berbahagia serta pernyataan diri adalah dosa. Permainan adalah godaan karena menimbulkan kepuasan dan kesenangan serta pernyataan diri. Yang kedua, yang timbul dalam abad pertengahan adalah kepercayaan bahwa ilmu pengetahuan merupakan hal yang esensial. Sikap ini disebut skolatikisme yang juga timbul dari gereja sebagai tempat belajar dan juga pendidikan. Skolastikisme tumbuh dari fungsi dan susunan yang religius. Jika askelikisme mengajarkan jiwa sebagai kebalikan dari tumbuh, maka skolatikisme menekankan pikiran, menjauhkan intelektualisme dengan merendahkan badan. Pendewaan pikiran masih berlanjut dalam berbagai hal. Filsafat ini yang memisahkan dalam pikiran dari alam jasad dan mengemukakan al-khotomi. Meskipun sekarang baik filsafat maupun ilmu pengetahuan mengakui kesatuan individu, dualisme jiwa dan raga masih dianut dalam sebagai bidang. Lanjut nomor 7, zaman feodalisme dan kesatria. Feodalisme sebagai cara hidup terdapat dalam abad pertengahan yang timbul dari kekacauan setelah jatuhnya Romawi. Semua kehidupan politik, ekonomi, sosial terpusat pada feodalisme. Hanya ada dua macam profesi yang terbuka bagi anak muda kelas sosial tinggi, yakni jadi pejabat gereja atau kesatria. Keduanya tumbuh pada zaman gelap sebagai reaksi atau kompensasi jatuhnya pemerintahan pusat. Gereja membutuhkan pejabat yang taat beragama, intelektual, cakap, sejak sebelum runtuhnya kekaisaran Romawi. Gereja tumbuh dalam pengaruh dan lingkungan yang demikian dan sepanjang abad gelap dan abad pertengahan menjadi kekuatan yang mempunyai arti yang besar. Seseorang gereja menempati posisi-posisi yang penting dalam masyarakat dan gereja ini sendiri merupakan benteng kekuatan dalam kekacauan pada waktu itu. Pengaruh Kristen ini menekan latihan jasmani dan terutama menentang aktivitas olahraga. Bidang kerajaan lain adalah kaisar yang mensyaratkan latihan militer dan fisik secara khusus yang perlu untuk membela diri dalam masyarakat feodal tersebut. Kesatria tidak meragukan lebih mengangkat budaya dari keadaan lubuk abad gelap dan membuat hidup menjadi lebih baik. Meskipun demikian, ketangkasan kesatria terbatas pada kegunaan dan tidak memotivasi oleh idealisme seperti bangsa Greek. Ketangkasan dipakai dalam perang yang sesungguhnya antara para bangsawan dan waktu membela gereja atau ketika bermain perang-perangan pada turnamen Zeus. Permainan menusuk lawan dengan tongkat sambil berkuda. Turnamen Zeus baik individu maupun kelompok adalah peperangan yang dapat disamakan dengan olimpiade bagi orang di Greek atau tontonan stadium Colosseum bagi bangsa Romawi. Latihan kesatria melakukan tahapan-tahapan tertentu sampai akhirnya diangkat menjadi kaisar. Latihan bukan hanya fisik dan militer, tapi juga semacam pendidikan sosial yang dirancang untuk hidup di lingkungan istana.
Latihan militer mencakup naik kuda dan ketangkasan bermain pedang, lembing, lameng, dan sejenis gada. Untuk memperkuat tubuh diberikan latihan gulat, tinju, anggar, dan renang. Juga dilatih lari jarak jauh untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Latihan kesatria berlangsung bertahun-tahun, namun sepatutnya ditunjukkan pada latihan fisik dan sosial tanpa ada latihan dan pendidikan intelektual. Latihan jasmani seorang kesatria sangat penting karena pekerjaannya hanyalah berkelahi dan perang, dan kegemarannya hanya membuat tiruan perang-perangan dan juga menjadi tontonan kaum feodal. Nomor 8. Zaman Renaissance atau kelahiran kembali. Abad pertengahan berakhir dengan datangnya zaman Renaissance atau zaman kelahiran kembali. Zaman ini timbul sekitar abad 14-17. Renaissance sangat penting bagi latihan dan pendidikan jasmani karena ditandai oleh mulai timbulnya pemikiran penting jasmani sebagian dari keseluruhan individu yang menjadi kepercayaan pada umumnya. Zaman Renaissance adalah zaman ketika rakyat dalam alam dekadensi Roma dengan penguasaan barbalisme muncul kembali, melepas diri dari kedalaman lubuk abad gelap dan abad pertengahan dan mencapai tingkat budaya yang melepaskan diri dari mencapai tingkat budaya yang mengasimilasikan dan menghayati kembali budaya Greek dan Romawi kuno. Itu. Kata Renaissance yang artinya lahir kembali maksudnya ialah kelahiran kembali dan hidupnya kembali kebudayaan Greek dan Romawi. Itu. Perang salib membangkitkan banyak perubahan secara langsung yang memacu perdagangan, ziarah-ziarah ke tanah suci, menggerakkan rangkaian reaksi dan memengaruhi seluruh benua Eropa secara intelektual, spiritual, sosial, dan ekonomik. Dan ini semua pada gilirannya membawa perubahan-perubahan besar. Itu. Bagi peta pertama dari kajian Greek dan Romawi ini dikuasai oleh filsafat humanisme karena mengakui aspek manusia sebagai perlawanan terhadap pendekatan spiritual dalam hidup ini. Itu. Lama-kelamaan gerakan humanisme bersama dengan gerakan moral yang dipengaruhi oleh reformasi Protestan menjadi kaku dan dogmatik. Moralisme yang semula menentang gereja dengan kulminasi pemisahan antara gereja dan negara mengarah menjadi Puritanisme. Puritanisme adalah sebuah filsafat yang menganjurkan gagasan menggunakan kerja, hidup hemat, menghukum kemalasan, dan bermain. Pemikiran dualistik fisik dan mental atau fisik dan spiritual yang untuk sementara masih banyak penganutnya karena warisan asketikisme, skolatikisme, dan puritanisme. Renaissance setidak-tidaknya telah terhapus oleh pemikiran-pemikiran baru seperti Locke, Basson, Montaigny. Meskipun begitu, kepercayaan baru ini masih diterapkan di jangkauan terbatas. Lanjut.
9. Zaman pendidikan jasmani modern di Eropa. Sementara Renaissance tumbuh bersamaan dengan reformasi Protestan, budaya Eropa memasuki periode nasionalisme. Timbulnya nasionalisme menandai timbulnya masyarakat modern. Negara-negara nasional yang kuat mulai terbentuk di bawah kekuatan monarki. Pertumbuhan ini sebenarnya telah berlangsung lama. Abad gelap menghapus semuanya pemerintahan pusat, sedangkan feodalisme dan gereja bangkit sesuai dengan permintaan zaman dan berlangsung berabad-abad. Pola budaya yang sangat rumit yang lahir karena Renaissance, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan agama memaksa terjadinya perubahan. Feodalisme berantakan dan memberikan tempat kepada monarki dengan dipakainya mesin sebagai alat perang. Ketangkasan kesatria tidak berarti lagi peperangan keagamaan, dan akhirnya kekuasaan sipil dari gereja berakhir. Sejak timbulnya kaum menengah dan memimpin revolusi menentang gereja, datanglah zaman kapitalisme dan nasionalisme. Itu sedikit penjelasannya. Lanjut kita ambil kesimpulannya. Pada abad pertengahan ada dua kekuatan yang berkembang selama abad pertengahan yang mempengaruhi kebudayaan dan berakibat buruk bagi latihan jasmani. 1. Asketikisme sangat merusak kemajuan dalam abad gelap dan abad pertengahan karena menentang individu dan peraksa manusia. Kedua, skolatikisme adalah kepercayaan membawa ilmu pengetahuan merupakan hal yang esensial. Kesimpulan nomor 7, zaman feodalisme dan kesatria. Sebagai cara hidup terdapat pada abad pertengahan yang timbul dari kekacauan setelah jatuhnya bangsa Romawi. Semua kehidupan politik, ekonomi, sosial terputus pada feodalisme. Kesatria atau pejabat, keduanya tumbuh pada zaman gelap sebagai reaksi atau kompensasi jatuhnya pemerintahan pusat. Kesimpulan nomor 8, zaman Renaissance atau kelahiran kembali berakhir dengan datangnya zaman kelahiran kembali. Zaman ini timbul sekitar abad 14 dan 17. 14 sampai 17. Renaissance sangat penting bagi kelahiran dan pendidikan jasmani karena ditandai oleh mulai timbulnya pemikiran pentingnya jasmani sebagai bagian dari keseluruhan individu yang menjadi kepercayaan pada umumnya. Lanjut kesimpulan nomor 9, zaman pendidikan jasmani modern di Eropa. Abad gelap menghapus semuanya pemerintahan pusat, sedangkan feodalisme dan gereja bangkit sesuai dengan permintaan zaman dan berlangsung berabad-abad. Pola budaya yang sangat rumit yang lahir karena Renaissance, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan agama memaksa terjadi perubahan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf Bu Yunita jika ada salah, tolong bimbingannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.